Kalau kamu merasa hidup sekarang rasanya lebih rumit dari yang seharusnya, kamu tidak sendirian. Banyak orang bekerja lebih keras dibanding 5 atau 10 tahun lalu tapi justru merasa makin sulit merasa aman secara finansial. Bukan karena tidak usaha. Bukan karena tidak belajar. Tapi karena ada sesuatu yang berubah. Dan seringkali kita tidak sadar apa tepatnya yang berubah itu. Dulu, jalurnya cukup jelas. Sekolah, kerja, naik jabatan, hidup perlahan membaik. Tidak cepat, tapi masuk akal. Sekarang jalurnya terasa kabur. Kamu bisa bekerja dari pagi sampai malam, punya banyak skill, tapi tetap merasa seperti berlari di tempat. Di sisi lain, ada orang yang terlihat melompat jauh lebih cepat. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi seolah-olah mereka bermain di permainan yang berbeda. Ini bukan soal iri. Ini soal kebingungan. Kita hidup di masa di mana informasi berlimpah, tapi arah justru langka. Semua orang bicara tentang peluang, tentang AI, tentang masa depan. Tapi sedikit yang benar-benar menjelaskan bagaimana perubahan itu bekerja dalam kehidupan nyata, khususnya dalam cara uang mengalir. Masalahnya bukan apa yang harus dipelajari, tapi di mana seharusnya kita berdiri. AI hari ini bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia sudah ada di ponselmu, di emailmu, di aplikasi yang kamu pakai setiap hari. Tanpa disadari, AI sudah masuk ke cara orang bekerja, cara bisnis beroperasi, dan cara keputusan dibuat. Tapi anehnya, meskipun semua orang membicarakan AI, tidak semua orang mendapatkan manfaat yang sama darinya. Sebagian orang hanya menjadi pengguna. Sebagian kecil lainnya membangun sesuatu di atasnya. Dan perbedaan hasil di antara keduanya pelan-pelan mulai terlihat. Ini bukan soal siapa yang paling cepat belajar tools. Ini soal siapa yang memahami masalah apa yang layak diselesaikan. Dalam setiap perubahan besar, uang tidak berpindah secara acak. Ia selalu mengalir mengikuti kebutuhan yang nyata. Mengikuti masalah yang mahal. Masalah yang berulang. Masalah yang tidak bisa diabaikan. Ketika teknologi baru muncul, teknologi itu tidak menciptakan uang dari nol. Ia hanya mengubah jalurnya. Masalahnya, banyak orang terjebak di permukaan. Terlalu fokus pada tools, fitur, atau tren mingguan. Padahal yang jauh lebih penting adalah memahami struktur di baliknya. Siapa yang butuh? Kenapa mereka butuh? Dan kenapa mereka mau membayar? Di alur, kita tidak pernah mulai dari ide. Kita selalu mulai dari pembeli. Karena tanpa pembeli, semua ide hanya tinggal wacana. Lalu kita lihat pasarnya. Apakah masalahnya akan semakin besar, atau justru menghilang? Karena bisnis yang baik bukan yang viral, tapi yang tetap dicari bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak ramah. Itulah kenapa tidak semua peluang AI layak dikejar. Sebagian besar hanya terdengar canggih, tapi tidak menyelesaikan masalah yang cukup penting. Sebagian lainnya mungkin menarik, tapi pembelinya tidak punya kemampuan bayar. Dan sebagian lagi terlihat menjanjikan di awal, tapi pasarnya menyempit seiring waktu. Video ini tidak dibuat untuk membuat kamu kagum, tapi untuk membuat kamu lebih jernih. Kita akan membahas 6 bisnis AI, kalau dilihat dari struktur masalah dan alur uangnya, paling realistis di tahun 2026. Bukan karena semuanya mudah. Justru sebaliknya. Sebagian butuh kedisiplinan, sebagian butuh ketelitian, dan sebagian tidak cocok untuk semua orang. Tapi semuanya berdiri di kebutuhan nyata, bukan spekulasi. Kita tidak akan mulai dari angka besar. Kita tidak akan mulai dari janji. Kita akan mulai dari realita. Dari bagaimana orang benar-benar bekerja, bagaimana bisnis benar-benar mengambil keputusan, dan di mana AI benar-benar dipakai, bukan hanya dipamerkan. Tujuan video ini sederhana. Setelah menontonnya, kamu mungkin tidak langsung tahu mau memilih yang mana. Tapi setidaknya, kamu tidak lagi melihat AI sebagai sesuatu yang abstrak. Kamu mulai melihat polanya. Ada alurnya dan itu jauh lebih penting daripada sekadar tahu satu peluang. Karena pada akhirnya ini bukan soal AI. Ini soal posisi. Tentang di mana kamu berdiri ketika sistem berubah. Tentang keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, yang diam-diam menentukan arah hidup beberapa tahun ke depan. Dan seperti biasa, setiap rasa takut, setiap keinginan, dan setiap keputusan, semuanya ada alurnya. Bisnis 1 AI Virtual Assistant untuk bisnis profesional. Kalau kita bicara bisnis AI yang paling masuk akal untuk dibangun hari ini, kita tidak bisa langsung lompat ke hal yang canggih. Kita justru harus mulai dari masalah paling dasar yang hampir semua bisnis alami, kekurangan waktu dan perhatian. Hampir semua pemilik bisnis kecil sampai menengah di Indonesia mengalami hal yang sama. Mereka tidak benar-benar kekurangan ide. Mereka juga tidak selalu kekurangan klien.
Yang mereka kekurangan adalah waktu untuk mengurus hal-hal yang berulang, administratif, dan melelahkan. Balas email, follow-up pelanggan, atur jadwal, rekap data, susun laporan sederhana, sampai menyiapkan materi presentasi. Semua hal ini penting, tapi tidak langsung menghasilkan uang. Masalahnya, tugas-tugas seperti ini tidak bisa diabaikan. Kalau tidak dikerjakan, bisnis berantakan. Tapi kalau dikerjakan sendiri waktu habis. Dan kalau mau merekrut karyawan, biayanya tidak kecil, risikonya juga tidak sedikit. Disinilah peran AI Virtual Assistant mulai masuk akal. Bukan sebagai teknologi canggih, tapi sebagai pengganti fungsi, bukan pengganti manusia. Yang dijual di sini bukan AI-nya tapi kelegaan. Kelegaan karena ada sistem yang bisa menangani pekerjaan repetitif tanpa harus menambah kepala baru. Yang menarik, banyak orang mengira AI Virtual Assistant itu berarti chatbot rumit atau sistem mahal. Padahal di praktiknya, sebagian besar kebutuhan klien justru sederhana. Mereka ingin email dibalas rapi, data dirangkum cepat, jadwal tertata, dokumen disiapkan dengan konsisten. Hal-hal yang selama ini memakan waktu manusia, tapi sebenarnya bisa diserahkan ke sistem. Di titik ini, kita mulai melihat alur uangnya. Pembeli AI Virtual Assistant bukan orang yang penasaran teknologi. Pembelinya adalah orang yang sudah sibuk, yang sudah punya bisnis berjalan, yang sudah merasakan sakitnya kewalahan. Dan orang-orang seperti ini tidak membeli karena AI itu keren. Mereka membeli karena masalahnya nyata. Dan masalah seperti ini bersifat berulang, jangka panjang, dan tidak bisa dihindari. Itu kombinasi yang sangat sehat untuk sebuah bisnis. Yang membuat bisnis ini relevan di Indonesia adalah satu hal sederhana. UMKM dan bisnis jasa jumlahnya sangat besar, tapi tidak semuanya siap merekrut tim. Banyak owner bisnis masih mengerjakan terlalu banyak hal sendiri. Mereka sadar ini tidak ideal, tapi belum menemukan solusi yang terasa aman dan terjangkau. AI Virtual Assistant, kalau diposisikan dengan benar, masuk di celah itu. Bukan sebagai AI pengganti karyawan, tapi sebagai sistem pendukung kerja. Sesuatu yang bisa membantu owner fokus ke hal yang menghasilkan uang, bukan ke hal yang menguras energi. Dari sisi model bisnis, ini juga relatif fleksibel. Bisa berbentuk jasa bulanan. Bisa berbentuk paket layanan. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Dan yang terpenting, hubungan dengan klien cenderung jangka panjang. Selama bisnis mereka berjalan, selama itu pula kebutuhan akan sistem tetap ada. Tentu ini bukan bisnis instan. Ada kurva belajar. Ada fase trial dan error. Tapi secara struktur bisnis ini berdiri di kebutuhan yang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Bahkan ketika tools AI berubah, masalah dasarnya tetap sama. Orang tetap butuh bantuan mengelola pekerjaannya. Disinilah banyak orang salah kaprah. Mereka terlalu fokus pada tools terbaru, padahal klien tidak peduli tools apa yang kamu pakai. Yang mereka pedulikan hanya satu hal, apakah hidup mereka jadi lebih ringan atau tidak. Kalau jawabannya iya, mereka akan membayar. Dan biasanya, mereka akan bertahan. Itulah mengapa AI Virtual Assistant menjadi salah satu bisnis AI paling masuk akal untuk dibahas pertama kali. Bisnis 2. AI Content Repurposing mengubah satu konten jadi banyak nilai. Setelah kita bicara soal waktu dan beban kerja, bisnis kedua ini lahir dari masalah yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya sangat mahal. Konten yang sudah dibuat tapi tidak dimaksimalkan. Banyak bisnis, kreator, dan profesional di Indonesia sudah mulai sadar pentingnya konten. Mereka sudah rekam podcast, bikin video YouTube, ngisi webinar, atau sering ngomong panjang di Zoom meeting. Tapi setelah itu selesai konten tersebut berhenti begitu saja. Tidak dipotong, tidak disebar, tidak diolah ulang. Padahal di balik satu konten panjang ada puluhan potensi distribusi. Masalahnya bukan di ide, bukan juga di niat. Masalahnya ada di waktu, tenaga, dan proses. Mengedit itu capek. Nonton ulang video berdurasi 1 jam, lalu memilih bagian yang bagus, menyesuaikan format, bikin caption, dan menyesuaikan tiap platform itu kerjaan yang jarang benar-benar disukai oleh pemilik bisnis. Akhirnya, mereka menyerah. Konten jalan seadanya atau malah berhenti sama sekali. Disinilah bisnis AI Content Repurposing masuk. Sekali lagi, yang dijual bukan AI-nya. Yang dijual adalah efisiensi dan konsistensi. Klien tidak peduli kamu pakai tools apa. Mereka hanya ingin satu hal. Konten mereka hadir di banyak tempat tanpa mereka harus terlibat terus-menerus. AI memungkinkan satu video panjang diubah menjadi potongan pendek, carousel, caption, bahkan outline newsletter. Bukan karena AI sempurna,
Tapi karena AI bisa memangkas 70-80% waktu kerja kasar. Sisanya adalah sentuhan manusia memilih bagian yang tepat, memastikan nadanya sesuai brand dan menjaga konteks. Yang menarik, banyak orang mengira bisnis ini hanya cocok untuk kreator besar. Padahal justru sebaliknya. Banyak bisnis kecil dan menengah sudah punya materi tapi tidak punya tim konten. Mereka tidak ingin merekrut editor full-time, tapi mereka juga tidak ingin kontennya mati. Konten repurposing mengubah cara pandang itu. Bukan lagi harus bikin konten, tapi cukup dokumentasikan apa yang sudah kamu lakukan. Dari situ sistem bekerja. AI membantu memotong, merapikan, dan menyusun. Kamu masuk di tengah sebagai orang yang memastikan semuanya terasa manusiawi. Dari sisi bisnis, model ini juga menarik karena berbasis langganan. Klien butuh konsistensi, bukan satu kali edit. Selama mereka masih produksi konten utama, selama itu pula mereka butuh repurposing. Hubungan jangka panjang ini membuat arus pendapatan lebih stabil. Ada satu hal penting yang sering dilewatkan, bisnis ini bukan soal teknis editing semata. Justru nilai utamanya ada di pemahaman konteks. Memahami mana bagian yang relevan, mana yang sensitif, mana yang cocok untuk audiens Indonesia, dan mana yang sebaiknya tidak dipotong sembarangan. Di titik ini AI tidak menggantikan kamu, tapi AI mempercepat kamu. Dan seperti bisnis pertama, pembelinya jelas. Orang-orang yang sudah punya bisnis dan sudah punya audiens. Mereka tidak bertanya perlu atau tidak. Mereka sudah tahu itu perlu. Yang mereka cari adalah cara agar konten tidak menyedot energi. Itulah kenapa bisnis ini terasa ringan, tapi nilainya besar. Karena kamu tidak menciptakan kebutuhan baru. Kamu hanya membantu orang memaksimalkan apa yang sudah mereka miliki. Dan dalam dunia bisnis, membantu orang mendapatkan lebih banyak dari usaha yang sama biasanya adalah tawaran yang sulit ditolak. Bisnis 3. AI lead generation. Menukar biaya menjadi pendapatan. Kalau dua bisnis sebelumnya berbicara tentang menghemat waktu dan memaksimalkan aset yang sudah ada, bisnis ketiga ini masuk ke wilayah yang lebih sensitif mendatangkan uang secara langsung. Di dunia bisnis, ada satu hal yang hampir selalu disepakati semua orang, tanpa perlu teori panjang. Kalau tidak ada pelanggan baru, bisnis pelan-pelan mati. Dan di titik inilah banyak pemilik bisnis merasa frustrasi. Mereka sudah punya produk bagus, layanan rapi, bahkan tim yang kompeten. Tapi arus pelanggan tidak stabil. Masalahnya seringkali bukan di kualitas. Masalahnya ada di alur mendapatkan perhatian. Mencari prospek itu melelahkan. Harus riset satu persatu, kirim pesan, follow up, atur jadwal, lalu berhadapan dengan penolakan. Bagi pemilik bisnis, proses ini terasa seperti kerja tambahan yang tidak pernah selesai. Mereka tahu ini penting, tapi sering tidak punya waktu dan energi untuk melakukannya secara konsisten. Disinilah AI lead generation mulai masuk akal sebagai bisnis. Sekali lagi, kita tidak bicara tentang spam atau blast pesan sembarangan. Yang dibangun di sini adalah sistem, bukan trik. AI membantu melakukan riset awal, menyaring calon prospek, menyiapkan pesan, dan mengatur alur komunikasi. Manusia tetap berperan di pengawasan, penyempurnaan pesan, dan strategi. Yang membuat bisnis ini kuat adalah satu hal sederhana. Klien membayar karena mereka berharap kembali lebih besar. Ini bukan pengeluaran, ini investasi. Dan ketika sebuah layanan bisa dikaitkan langsung dengan potensi pendapatan, nilai persepsinya naik drastis. Di Indonesia, banyak bisnis jasa yang hidup dari lead. Agen properti, konsultan, klinik, lembaga pendidikan, vendor B2B, sampai UMKM yang sudah naik kelas. Mereka semua bersaing di ruang yang sama. Masalahnya, tidak semua dari mereka punya tim marketing yang matang. Banyak yang hanya mengandalkan iklan seadanya atau rekomendasi dari mulut ke mulut. AI lead generation menjadi jembatan antara kebutuhan besar dan kapasitas internal yang terbatas. Model bisnis ini juga menarik karena bisa berbasis performa. Bisa per lead, per meeting, atau per bulan dengan target tertentu. Selama sistemnya jalan dan hasilnya terukur, klien cenderung bertahan. Bahkan seringkali menambah anggaran. Tentu, bisnis ini tidak bisa menjanjikan hasil instan. Kamu harus paham bahwa tidak semua prospek akan konversi. Tapi justru disinilah kepercayaan dibangun. Dengan transparansi, data, dan proses yang jelas. AI membuat proses ini lebih scalable. Riset yang dulu memakan waktu berjam-jam, sekarang bisa dipercepat. Personalisasi yang dulu sulit, sekarang bisa dilakukan dalam skala besar. Tapi sekali lagi, AI hanya alat. Nilai utamanya tetap di strategi dan pemahaman manusia. Yang menarik, ketika kamu berhasil membangun sistem yang konsisten,
bisnis ini bisa tumbuh dengan cepat. Karena setiap klien yang puas akan bertanya satu hal sederhana, bisa bantu cari lebih banyak lagi? Dan ketika itu terjadi, alur uang mulai terasa jelas. Bisnis ini bukan untuk semua orang. Ini bukan tentang estetika atau kreativitas visual. Ini tentang proses, data, dan kesabaran. Tapi bagi orang yang suka berpikir sistematis dan melihat angka sebagai umpan balik, AI Lead Generation adalah ladang yang sangat rasional. Karena selama bisnis masih butuh pelanggan, dan selama perhatian masih terbatas, kebutuhan akan sistem seperti ini tidak akan hilang. Yang berubah hanya alatnya. Alurnya tetap sama.